Halo guys, balik lagi di channel YouTube apa ya? Oke, kali ini kita lagi ada proyek di renovasi rumah 2 lantai yang benar-benar konsepnya itu tiny house. Nah, kita lihat luasannya nggak sampai 40 meter persegi. Kita lihat ada di dalam-dalam kami ini. Nah, sudah ada yang tadi dari depan, itu 50 meter kita masukin ke dalam. Dulu kan dengan Nah, lanjut kita tadi udah jalan 50 meter dari depan sampai ke belakang. Ini proyeknya tuh bener-bener kalau dilihat tuh sampai ke depan sana itu gang semua. Jadi ini memang cuman aksesnya itu cuma 1,2 meter. Ini proyeknya itu di daerah Kalibata di pemukiman padat dengan luasan tanah kurang lebih 48 meter persegi dengan luasan lebarnya 3,2 dari panjang ujung sini ketemu dinding sana itu kurang lebih 15 meteran, jadi kurang lebih 47 sampai 48 meter persegi ini bangunan. Nah, di dalamnya ada apa aja kita lihat ke dalam. Jadi kita masuk di sini, ini nanti akan ada parkiran motor. Nah, for your info di sini itu nanti area pintu masuknya akan ada di sini, dan di sini ada kayak semacam taman. Ya, kita bikin taman di sini. Nah, ini semua kita bikinnya pakai dak beton semua, dan kita menggunakan finishingan Acian Expose di sini. Nah, ini ada sisaan lahan juga, kita nggak full bangunan dari 48 meter persegi itu, kita tetap sisain ada area terbuka atau taman. Jadi kalau misalnya ada aktivitas keluarga di sini, ya masih bisa digunakan lahannya ini gitu. Nah, kita masuk ke area dalam. Nah, karena ini sudah mulai finishing. Nah, ini kita udah mulai pemasangan interior semua. Nah, jadi ini pintunya itu banyak fungsinya yang kita beri. Jadi biar area itu maksimal. Jadi di sini bisa jadi jendela karena ini ruangannya terbatas ya. Nah, ini bisa jadi pintu di sini. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada acara, ini bisa dibuka semua. Nah, jadi benar-benar walaupun di kawasan padat penduduk, tapi tetap di sini bukaannya kita buat maksimal. Di sini juga slidingnya ini hijau bukaan. Nah, ini hijau bukaan semuanya. Nah, ini bisa semuanya nih, kita mau buka sini. Nah, ini kita mau buka sini. Nah, ini tinggal dorong. Gitu. Jadi
semuanya di sini kita bikinnya compact karena ini konsep tiny house. Jadi kita benar-benar di sini membuat semua fungsi ruang itu jadi benar-benar bermanfaat. Jadi nanti kita lihat di atas. Jadi di atas itu ada 2 kamar tidur, 1 kamar tidur utama, 1 kamar tidur anak, dan 1 kamar mandi. Nah, di sini juga ada storage. Nah, di sini storage-nya itu semua push pull kita pakainya. Nah, ini push pull semua. Jadi ini storage-nya kita buat karena memang lahannya terbatas, jadi semua di sini kita pakai storage. Nah, ini juga ada apa namanya buat dispenser. Terus di sini ada storage lagi. Jadi banyak bukaan storage di sini. Ini kulkas dan di sini ada mini kitchen. Nah, jadi semuanya benar-benar kita compact nih. Jadi dari ruang keluarga itu bisa nyatu langsung ke area kitchen ini gitu, dan ada kita buatin minibar. Dan ini warna yang lagi tren sekarang, jadi ini kita buat warnanya tuh warna sage, kita kombinasikan dengan wood grain. Jadi di sini juga kita udah taruhin beberapa furniture-nya juga. Ini juga kemarin dari kayu solid, dan ini pakai rotan juga. Jadi konsepnya di sini kalau misalnya dibilang minimalis, tapi ada beberapa touch industrial. Nah, sampai di atas kalau misalnya dilihat, ini kita juga kolaborasi juga sama ownernya. Jadi ownernya juga pengen beberapa banyak detail di rumah ini yang mau diaplikasikan di rumahnya. Jadi biar rumahnya itu nggak terlihat boring. Jadi di atas ini kita sengaja bikin bata tempel ya, plastik kelihatannya. Jadi nggak selalu clean look. Jadi dia pengen kelihatan ada plastiknya. Sampai di atas ini dia nggak pakai plafon. Ini semuanya menggunakan bondek yang kita expose semua, dengan kabelnya juga kita buat kabel expose kayak gitu. Nah, di sini kita juga udah aplikasikan yang namanya belum full smart home. Jadi kita beberapa project nanti akan aplikasikan smart home, tapi dari kontrol panel listrik sampai ke semuanya itu kita buat smart home. Kalau di sini ini masih belum full smart home. Jadi kelistrikannya itu nanti bisa dikontrol melalui ILCB ini. Nah, ini IMCB ini bisa terintegrasi sama WiFi. Jadi ketika nanti amit-amit ada kebakaran atau enggak ada banjir yang menyebabkan arus listrik konslet, kita bisa monitoring langsung ke sini. Jadi MCB itu kita bisa langsung matiin ke rumah jedek ke sini gitu. Dan ini KWH meternya juga ini bisa kita set di di device kita. Nanti untuk detailnya kita untuk di project lainnya kita akan bahas. Oke. Nah, ini juga kalian bisa lihat di beberapa selasar ini kita bikin jarak 60 cm. Nah, ini 60 cm. Jadi kita nggak bikin full bangunan karena konsepnya rumah sehat itu gimana caranya sirkulasi semua itu kita bersirkulasi di sini. Jadi ini 60 cm kita sisain untuk area lahan penghijauan di sini. Nah, ini kita isi semua pakai batu alam semuanya di sini. Nah, ini sampai ke belakang ini juga kita jarakin ini bangunan itu 60 cm. Nah, ini juga masih ada akses ke belakang, dan di sini ada toilet umum, atau enggak kalau misalnya tamu-tamu lagi datang mau ke powder room, ini ada di sini. Nah, jadi lantai 1 begitu benar-benar compact. Jadi kita gabungin semua multifungsi room, dari ruang keluarga, dapur, tempat makan, storage, itu kita jadiin satu. Nah, kita naik ke lantai 2. Nah, ini lantai 2, trap tangganya kita buat, kita samain si trap tangganya ini dari furniture sampai ke trap tangga. Ini trap tangganya menggunakan granit, kita potong semua dan kita satuin warnanya dari furniture. Jadi kelihatannya itu blend. Nah, di sini kelihatannya terang. Nah, jadi kalau di bawah permukaannya banyak, di atas atapnya pun kita sobek. Di atas ini ada skylight. Nah, jadi skylight ini fungsinya untuk ngedirect pencahayaan natural langsung ke area tangga sini. Jadi benar-benar gimana caranya efisiensi daya listrik pada saat siang hari. Nah,
Karena di sini kompak dan di bawah itu tadinya kita udah nggak bisa lagi untuk buat laundry room, kita di challenging untuk gimana dengan luasan 40 meter ini bisa dapat semua ruang yang dibutuhkan termasuk area laundry. Nah, ini di sini akan ada laundry room. Jadi di sini ada laundry room dengan apa namanya? Di sini ada box control juga. Jadi di sini area service dan laundry room. Jadi di sini kalau misalnya ada nanti kendala toren atau ada kendala air dan lain-lain, cuci AC dan lain-lain, semua aksesnya lewat sini. Gitu. Jadi semua sudah kita fasilitasi. Gitu. Nah, di sini ada 2 kamar. Yang di sini kamar anak, yang di sana kamar utama. Nah, kamar anak kita bikin agak beda, tentunya itu kita buatnya sliding. Nah, kita buat sliding karena kamarnya itu kecil. Ukurannya itu cuma 2,5 meter kali 2,8 meter. Tetap pencahayaannya kita dapat. Nah, kalau kita lihat di sebelah rumah, tuh padat banget ya. Ini udah bersentuhan lagi nih sama tetangga. Nah, tapi kita bikin bener-bener gimana caranya rumah sekecil ini bisa compact, bisa sehat, dapat pencahayaannya alami gitu. Jadi ini benar-benar kita challenging karena for your info sebelumnya klien kita ini udah coba desain ke beberapa tempat, akhirnya dengan kebutuhan ruangnya bisa dibuat 3-4 lantai. Nah, akhirnya mereka konsultasi ke kita bedah secara lokasi, ternyata 2 lantai pun mencakupi sebuah kebutuhannya mereka. Jadi sebenarnya di gambar awal itu sampai 3-4 lantai di bangunan ini, dan kosnya justru akan lebih tinggi. Makanya kita memberikan suggest atau kita memberikan saran dan kita memberikan konsultasi ke klien kita itu 2 lantai cukup dengan desainnya seperti ini nih gitu. Jadi ini benar-benar kita buatnya compact banget. Jadi ini ruang anak terus memang compact terus lagi, dan di sini railing tangga juga kita udah buat ini pakai apa namanya perforated mesh. Ini pakai wire mesh yang ukuran 55. Nah di sini juga ada apa namanya toilet. Nah si toiletnya ini lantai ini kita menggunakan terrazzo dari Infinity. Untuk dindingnya ini kita menggunakan keramik tile itu dari Signature. Nah untuk shower ini kita buat ini semua black and white konsepnya karena kemauan ownernya juga. Ini kita udah pasangin semua dari shower, dari apa namanya wastafel semua. Ini juga nggak terlalu besar sih di sini layoutnya seperti ini. Nah di sini juga kita udah pasangin poster campur sama glass block, jadi bener-bener dari fasad pun nanti kelihatan looksnya sama sirkulasi udara ketika di dalam toilet itu nggak begitu lembab gitu. Nah ini juga di sini ada sisi ruang kosong yang kita buat. Nah ini juga pencahayaan semua nih. Ini kacanya bisa dibuka. Nah terus di sini kita buatin pipa. Di sini tuh rencananya nanti ada tanaman. Jadi tanaman itu kalau misalnya nanti si ownernya mau nyalain keran, ini tinggal diputar doang, set, gitu. Nanti di situ nyiramnya udah tinggal otomatis. Gitu. Jadi kita udah buat jalurnya semua. Nah sekarang terakhir itu ke, nah ini ruang kamar utama. Nah jadi interior itu yang kita buat baru di lantai bawah. Jadi untuk masing-masing kamar ini kita buatnya masih polos dulu semua. Nah ini kalian lihat semua lantainya kita bikinnya dari sama dari granit kayu yang tadi. Ini kita bikin motifnya herringbone, kita potong-potong granit tile 60 x 60, kita buat jadi 20 x 30. Kita bikin konsepnya itu herringbone di sini. Nah kalian lihat ini di sebelah ini udah mepet sama tetangga lagi di sini, tapi tetap kita gunain maksimalin pencahayaan yang maksimal. Di sini juga jendelanya udah deketan lagi sama tetangga gitu. Jadi walaupun areanya berdekatan sama tetangga, tapi kita tetap pikirin gimana caranya rumah sehat dengan bukan yang banyak, pencahayaan alami,
dan sirkulasi udara yang bagus kayak gitu. Nah, begitu aja kalau kalian lihat di rumah yang nggak sampai 50. Jadi kalau kurang lebih itu di denah awal itu sebenarnya cuma 38 meteran, karena di sebelah itu area taman itu jadi nambah sebenarnya. Jadi kalau aktual bangunannya itu sebenarnya cuma 35 sampai 38 meter persegi dikali 2, jadi 70 meteran persegi lah untuk luas bangunan di sini. Tapi kalian lihat ini luas banget, karena kenapa? Semua bukaan dan pencahayaan itu banyak kayak gitu. Nah, jadi yuk kita sambil lihat lagi ke bawah, karena saya sendiri di sini mendapatkan proyek yang di Kalibata ini dengan ownernya ini, saya cukup antusias karena men-challenge kita untuk di luasan yang terbatas, tapi kita bisa memaksimalkan kebutuhan yang dibutuhkan gitu. Jadi itu aja yang bisa gue share di video gue kali ini. Semoga kalian terinspirasi, dan kalau kalian juga mungkin punya tanah-tanah yang ukurannya kecil, itu bisa banget potensial untuk bisa jadi rumah tinggal, atau nggak bisa jadi rumah komersil, atau kalau misalnya mau dikomersilkan kayak seperti ini, menurut saya misalnya kayak konsep-konsep Airbnb atau enggak konsep-konsep tempat untuk daily rent kayak gitu, ini nggak masalah, karena makin kesini orang akan menikmati untuk sebuah bangunan kayak gitu. Jadi investasi jangka panjangnya bukan berarti dari kita memiliki tanah yang luas, enggak. Jadi dari lokasi kita gimana caranya yang kita bisa olah dan kita bisa mencari semua masalahnya. Jadi kalau kalian nanti kalau misalnya mau renovasi, mau bangun, atau enggak kalian mau bikin beberapa store yang ada di mall atau kafe-kafe, itu bisa langsung kontak ke kita di link di bawah ini. Akan ada WhatsApp bisnis yang bisa langsung kontak gue, dan nanti gue akan balesin respon kalian satu-satu. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya tentang pembangunan, boleh banget, ada linknya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel gue, dan juga like dan share kalau misalnya ini bermanfaat buat teman-teman kalian juga. Gitu aja, mungkin nanti di next videonya kita akan banyak project-project lagi yang menarik. Gitu aja, stay tune, bye-bye.